Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sumpah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dan media agar argumen menjadi lebih terpercaya. Namun apabila sumpah yang terlontar dari manusia yang agung dan pilihan Allah, tentunya bukan dalam rangka penguatan terhadap argumennya, melainkan untuk mengajarkan pada umatnya agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengucapkan 3 sumpah di depan para sahabatnya. Ketiga sumpah ini diketahui sangat dibenci oleh setan, karena sumpah ini berisi nasihat kepada para sahabat kala itu dan umat muslimin pada umumnya hingga saat ini. Adapun 3 sumpah Rasulullah tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang didapatkan dari Abu Kansyah Al-Anmari, bahwasanya ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Sumpah Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak berkurangnya harta karena sedekah. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak, dan zakat yang dilakukan di jalan Allah tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Dengan bersedekah, rizki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun, karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara berupa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah, walaupun secuil apapun, maka tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. 2. Bersabar dan memaafkan akan diganjar dengan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah SAW ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang-orang yang teraniaya. Bahkan bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersabar ketika menerima sesuatu kezaliman dengan membuat doanya makbul ketika ia berdoa. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Sebaliknya, jika mendapatkan harta dari hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sahabat yang beriman, demikianlah ketiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya yang sangat dibenci oleh setan. Hal tersebut dikarenakan sumpah tersebut menyuruh pada kebaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan tersendiri bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin, begitu ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya,
sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang disuruhkan lagi oleh ruh?" tanya Aisyah lagi. "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah. "Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh ruh itu?" tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," tutur Rasulullah. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi siapa saja yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah jeritan ruh ketika kita sedang dimandikan dan sudah menjadi mayat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.